Assalamualaikum anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Nama Ibu Mujadah Salsabila Zakaria yang akan membimbing kalian dalam pembelajaran online kali ini. Nah, sekarang sebelum pembelajaran, coba kalian rapikan dulu bajunya, pakaian kalian, lalu duduk dengan nyaman di tempat kalian masing-masing, ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Ibu yang pimpin ya. Yuk, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, coba kali ini siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Nah, sebelum beralih kepada pembelajaran selanjutnya, kita menyanyikan dua buah lagu dulu ya. Yang pertama, lagu Naik Delman. Ada yang tahu? Ya, pasti kalian udah pada tahu ya. Yang kedua, lagu Kereta Api. Nah, kita mulai ya bareng-bareng. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sering bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, kita pitu kita pitu kita pitu, hei, kita pitu kita suara sepatu kuda. Kita pitu kita pitu kita pitu, hei, kita pitu kita suara sepatu kuda. Nah, gimana udah kan? Semangat kalian? Ya, sekarang kita ke lagu yang kedua ya, yaitu lagu Kereta Api. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehkah naik dengan percuma? Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Nah, bagaimana? Udah semangat kan kalian untuk pembelajaran selanjutnya? Nah, kalian akan mengetahui hubungan kedua lagu itu, kenapa Ibu memilih kedua lagu itu setelah kalian mendapatkan pembelajaran selanjutnya yang akan dilakukan, yang akan diterangkan oleh Bu Kania. Gimana adik-adik? Tadi seru gak bernyanyinya? Pasti seru ya. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar ya. Nah, ini dia gambarnya. Gimana kalian mengenal gak gambar-gambar ini? Coba, gambar A ini gambar apa? Ya, betul. Gambar A adalah gambar setrika arang. Nah, gambar B ini gambar apa? Betul, gambar B adalah gambar setrika listrik. Nah, gambar C ini gambar apa? Ya, betul. Gambar C adalah gambar telepon rumah. Dan gambar D ini gambar apa? Ya, betul. Gambar D adalah gambar handphone atau telepon genggam. Nah, di antara gambar benda yang telah kalian sebutkan tadi, benda manakah yang sudah jarang digunakan oleh masyarakat saat ini? Ya, betul. Setrika arang dan juga telepon rumah adalah benda yang sudah jarang digunakan oleh masyarakat saat ini. Nah, itu termasuk ke dalam benda-benda zaman dulu. Lalu, benda manakah yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini? Ya, betul. Setrika listrik dan juga handphone atau telepon genggam adalah benda-benda yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini. Dan itu adalah benda-benda modern. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu ya bahwa benda-benda yang digunakan oleh masyarakat itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan adik-adik dapat menganalisis ciri-ciri masyarakat modern
dan faktor penyebab terjadinya perubahan masyarakat modern. Serta adik-adik juga dapat membandingkan perubahan cara hidup yang dilakukan oleh masyarakat dahulu dan masyarakat modern saat ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ibu Mutia. Oke anak-anak, sekarang Ibu ingin tahu, apakah kalian sudah menyiapkan buku catatan kalian masing-masing? Coba diangkat, biar Ibu bisa melihatnya dari monitor Ibu. Wah, rupanya semuanya sudah menyiapkannya, bagus. Nah, satu lagi nih, apakah kalian sudah menyiapkan buku siswa kelas 6 tema 9? Coba yang sudah menyiapkannya boleh diangkat. Oke, sepertinya di layar Ibu ada satu atau dua orang yang belum menyiapkannya ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan tampilkan di layar ini ya. Nah, sekarang untuk anak-anak yang memegang buku siswa, boleh dibuka di halaman 27. Coba dicek dulu halaman itu. Ada yang sudah selesai membukanya? Coba, di sana terdapat sebuah teks. Ada yang bisa menyebutkan apa judulnya? Boleh nih, dinyalakan saja audionya. Coba Ayu, apa judulnya? Betul sekali, judulnya adalah Modernisasi dalam Masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu teks tersebut, kemudian analisis informasi apa saja sih yang kalian dapatkan, dan jangan lupa untuk menuliskannya pada buku catatan kalian masing-masing. Dan untuk anak-anak yang belum menyiapkan buku siswanya, jangan khawatir, Ibu akan tampilkan teksnya ya di sini. Waktu pengerjaan kalian 15 menit nih. Apakah cukup? Kalau cukup, boleh diangkat jempolnya. Oke, hampir semua sudah mengangkat jempolnya. Kita mulai sekarang ya, dan ini dia teksnya. Oke anak-anak, sudah 15 menit nih. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas analisisnya? Coba yang sudah, boleh diangkat catatannya. Oke, iya udah semua rupanya. Kita akan bahas sama-sama ya. Nah, sebelumnya, menurut kalian, dari apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut, apa sih yang dimaksud dengan modernisasi? Coba apakah ada yang mau berpendapat? Boleh langsung dinyalakan audionya. Oke, yang pertama menyalakan audio adalah Ica. Boleh Ica jelaskan apa sih yang Ica ketahui tentang modernisasi? Oke, mantap Ica. Nah, dari anak-anak yang lain ada yang mau berpendapat juga? Oke, coba Kirana sekarang. Apa sih menurut Kirana modernisasi itu? Betul, bagus. Jadi anak-anak, modernisasi itu bisa kita istilahkan sebagai perubahan dari masyarakat zaman dahulu yang tradisional menjadi masyarakat zaman sekarang yang lebih maju dan lebih modern. Seperti itu ya. Nah, dari teks yang sudah kalian analisis, kira-kira nih, perubahan modernisasi ini berpengaruh terhadap apa saja sih? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, betul sekali, pola pikir, kemudian pola hidup, lalu perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Betul sekali jawaban kalian. Jadi setidaknya modernisasi ini akan berpengaruh terhadap pola pikir, pola hidup, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Mantap sekali anak-anak ibu ini. Nah, selanjutnya, jikalau zaman dahulu masyarakatnya disebut dengan masyarakat tradisional, maka di tengah modernisasi ini, masyarakatnya disebut masyarakat apa sih? Ada yang tahu? Betul sekali, masyarakat modern. Sekarang, apakah ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari masyarakat modern? Coba sebutkan. Yang pertama. Oke, yang kedua? Ada lagi? Yang ketiga? Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, mantap sekali semuanya. Nah, bila Ibu rangkumkan, maka ciri-ciri dari masyarakat modern ini dia. Anak-anak, kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan modernisasi dan juga ciri-ciri masyarakat modern.
Selain ciri-ciri masyarakat modern, ada juga penyebab terjadinya modernisasi, yakni karena kebutuhan manusia yang semakin beragam sehingga mendorong terjadinya modernisasi dan juga perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong semakin cepatnya terjadi modernisasi. Itu dia anak-anak sedikit mengenai pengertian modernisasi, penyebab dan pengaruhnya, serta ciri-ciri masyarakat modern. Oke, selanjutnya kalian akan melanjutkan pembelajaran dengan Ibu Rahma. Semangat ya! Oke anak-anak, sekarang di sini Ibu akan memperlihatkan ada beberapa gambar yaitu tentang perbedaan kegiatan masyarakat pada zaman dahulu dan kegiatan masyarakat pada zaman sekarang. Di sini terdapat gambar yang terlihat bahwa kegiatan masyarakat pada zaman dahulu, khususnya pada anak-anak, ketika bermain mereka sering bermain dengan permainannya sendiri, seperti dengan bermain mobil-mobilan, bermain pasir dan lain-lain. Dan terlihat di sini juga terdapat anak-anak pada zaman sekarang. Biasanya anak-anak pada zaman sekarang itu lebih sering memainkan video game atau bermain gadget lainnya yang berbau dengan teknologi. Oke, waktu itu Ibu sudah menyuruh kalian untuk berkelompok dengan teman yang rumahnya berdekatan. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan kepada kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik yang soalnya akan dikirimkan melalui grup kelas. Setelah soalnya dikirim, nah lalu kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok yang lainnya. Ibu akan kasih waktu selama 15 menit untuk pengerjaannya. Setelah kalian mengisi LKPD dengan mengidentifikasi dan mengamati dari beberapa gambar yang terdapat dalam LKPD, di sini Ibu akan membahas LKPD-nya. Yang pertama, di sini terdapat ada gambar yang menggambarkan kegiatan masyarakat zaman dahulu dan kegiatan masyarakat pada zaman sekarang. Nah, di sini terlihat bahwa ada seorang anak yang meminta tolong kepada ayahnya untuk meminta bantuan untuk memasangkan baterai pada mainannya. Dan yang kedua, di sini terdapat seorang ayah yang meminta tolong kepada anaknya untuk dibuatkan akun sosial media seperti akun Facebook. Nah, yang kedua di sini pada zaman dahulu anak-anak sering bermain bersama anak-anak yang lainnya dengan bermain permainan tradisional seperti petak umpet. Nah, pada zaman sekarang anak lebih sering menggunakan gadgetnya dan bermain dengan secara individual. Yang ketiga ini terlihat pada zaman dahulu anak-anak lebih sering bermain dengan temannya. Nah, dan pada zaman sekarang anak lebih sering bermain sendirian. Seperti itu. Dapat kita lihat dari beberapa gambar yang terdapat dalam LKPD ini yang memperlihatkan adanya perbedaan pada masyarakat zaman dahulu dan masyarakat pada zaman sekarang. Nah, selain itu terdapat ciri pada masyarakat modern atau masyarakat sekarang. Yang pertama itu cirinya yaitu sikap hidup terbuka. Yang kedua, berani berpendapat. Nah, pada masyarakat modern biasanya mereka lebih berani untuk berpendapat dan lebih berani untuk berbicara di depan umum. Yang ketiga, menghargai waktu. Yang keempat, fokus pada masa depan dan tidak memikirkan masa lalu.
Yang kelima, mementingkan perencanaan dan perhitungan. Nah, biasanya masyarakat pada zaman modern ini lebih mengutamakan dan mementingkan perencanaan terlebih dahulu sebelum diadakannya suatu kegiatan. Yang keenam, percaya diri, dan yang ketujuh, percaya terhadap ilmu pengetahuan. Sekian. Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran tadi? Dapat dimengerti? Ya, bagus sekali, semuanya sudah pada pintar ya adik-adik. Nah, coba tadi kita sudah belajar tentang apa saja adik-adik? Iya, ada ciri-ciri masyarakat modern. Terus ada apa lagi? Iya, kegiatan pada zaman dahulu dan sekarang. Ada apa lagi adik-adik? Iya, benda-benda yang ada pada zaman dahulu dan yang sekarang. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar mengenai modernisasi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Jadi modernisasi ini adalah suatu masyarakat yang telah mengalami transformasi ataupun perubahan-perubahan untuk lebih maju. Nah, perubahan ini baik dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun cara berpikir mereka. Nah, seperti itu ya adik-adik dalam pembelajaran kali ini. Nah, coba masih pada semangat gak adik-adik? Ya sudah, jika begitu, agar kita tetap semangat, bagaimana kalau kita ice breaking? Pada mau ya adik-adik? Ya, bagus sekali. Tapi ice breakingnya dipimpin oleh Ibu Wanda ya adik-adik. Oke, silahkan kepada Ibu Wanda. Nah, ya adik-adik, jadi sebelum menutup pembelajaran kali ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu untuk mengembalikan semangat kita. Nah, ice breakingnya itu adalah ice breaking yang udah kalian tahu gitu ya, yaitu kalau kau suka hati. Nah, yang itu ya. Ayo kita langsung aja ice breakingnya agar kita semua semangat kembali. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, petik jari. Kalau kau senang hati, petik jari. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, petik jari. Kalau kau bersemangat, bilang hore, hore. Kalau kau bersemangat, bilang hore, hore. Kalau kau bersemangat, mari kita lakukan. Kalau kau bersemangat, bilang hore, hore. Nah, gimana adik-adik? Tadi ice breakingnya seru ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa bersemangat dalam belajar. Nah, selanjutnya sebelum berdoa untuk menutup pembelajaran kali ini, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu kalian harus mengidentifikasi benda-benda atau barang-barang yang ada di rumah kalian. Jadi, kalian harus mengidentifikasi barang apa saja yang termasuk ke benda-benda zaman dahulu ataupun benda-benda yang termasuk ke benda modern. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan tugasnya. Nanti hasil identifikasinya kalian tulis dalam buku catatan kalian. Nah, kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan manfaat. Kita akan berdoa dalam hati untuk menutup pembelajaran kali ini. Berdoa di dalam hati dimulai. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.